Nandar, saya tanya dulu. Kau tunjukkan satu orang Yahudi yang pergi ikut cium batu, lalu orang Yahudi itu mengaku mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Orang Yahudi mana itu? Nandar, kau tunjuk dulu. Tunjukkan satu orang Yahudi yang pernah naik haji dan cium batu, lalu memberikan pernyataan, batu ini sungguh tangannya Ar-Rahman. Sesungguhnya batu Hajar Aswad ini adalah tangannya Ar-Rahman. Ya. Lalu labaik Allahumma labaik. Ada nggak orang Yahudi yang melakukan itu, Nandar? Gak usah palak yang kemana-mana. Ada nggak orang Yahudi yang cium Hajar Aswad seperti orang Islam cium Hajar Aswad? Ada nggak? Kalau ada, Nandar, kalau ada orang Yahudi yang cium Hajar Aswad sama seperti orang Islam dan mengatakan Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya, hari ini juga RK bakal mualaf, Nandar. Mualaf. Hari ini saya mualaf. Kau nggak jawab pertanyaan saya. Tunjukkan eksistensi dari Nabi Muhammadmu. Ya kan? Sampai sekarang kau nggak tunjukkan eksistensi Muhammadmu. Saya berani menunjukkan eksistensi dari Mesias. Saya melakukan Targum Jonathan perbandingan dan juga Islam di dalam surat 3 ayat 45 mengakui Isa sebagai Mesias. Betul kan? Makanya saya bilang, hari ini saya bakal mualaf. Tolong kau jawab eksistensi Muhammadmu. Tolong kau singgung tentang Mesias dalam Targum Jonathan. Kalau kau nggak singgung itu, berarti kau sepakat dengan Mesias itu. Bahwa dia adalah anak Allah yang membebaskan. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga. Jika Islam ini adalah agama yang diridhoi, kau tunjukkan data di dalam Taurat Musa bahwa janji keselamatan itu bukan Mesias, tetapi inna dinna indallahi Islamu yang ada dalam Taurat. Jawab itu. Jikalau Islam ini, ya, jikalau bukan Mesias adalah janji keselamatan untuk seluruh umat manusia, kau tunjukkan, dan memang kalau memang itu Islam, kau tunjukkan dalam Taurat, inna dinna indallahi Islamu di dalam Taurat. Coba tunjukkan. 3 tuh pertanyaan saya, Nandar. Jawab jederkan. Jeder, bubuk. Rifa kalah, Nandar kalah, bubuk. Oke. Bubuk. Makasih Bunda Bayam, Bunda Mila. Terima kasih. Cece, Nandar ini loh. Nandar ada niat untuk apa, naik haji bekas 360 berhala, Cece. Cece, ada keinginan Nandar, Cece, bekas 360 berhala di sana, Cece. Yang nantangin debat dia, yang nentukan tema dia, yang muter-muter dia. Lu kan yang nelpon gua, Nandar, ayo debat tema sesembahan yang disembah oleh orang Islam dan Kristen mana yang sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi. Itu tema lu. Lari ke Hajar Aswad, lari ke Ka'bah, lari kemana-mana. Itu sesuatu yang di luar pembahasan kita. Kalau lu sudah tidak sanggup, bilang aja. Ini ada Bunda Mila, ada Bunda Bayam. Udah kalah debat, kalah PK kon. Coba jujur terhadap dirimu sendiri. Ini waktu gua jangan ngomong. Gua nggak pakai soundcard. Yang nantangin debat gue siapa? Lu, Nandar, ayo kita debat. Tuhannya Islam atau Tuhan Kristen yang sama disembah oleh orang Yahudi. Larinya ke nubuatan lah. Larinya ke orang Yahudi ke Mekah lah. Itu tidak ada korelasinya. Kita tidak membahas tentang tata cara ibadah. Yang mana tata cara ibadah Yahudi dengan Islam tentu berbeda. Karena syariatnya berbeda. Kita tidak membahas syariat. Syariat berkorelasi dengan hukum, dengan law. Yang kita bahas tentang ketuhanan. Lu yang nantangin gua. Dari debat pertama, dari PK pertama sampai sekarang, yang gua tanya apa, jawabannya apa. Bunda Mila, Rumah Bayam, terima kasih. Si RK kalah debat. Nih, RK, ini kan menurut orang Yahudi nih. Ini ya, mana tadi ya? Di dalam hukum, di dalam Rambam, RK, lu ngerti Rambam apa enggak? Jangan-jangan lu nggak ngerti Rambam. Di dalam Rambam 9 nomor 4 menyatakan bahwa orang Kristen dianggap menyembah berhala menurut hukum Yahudi. Sekarang,
Apa yang disembah oleh orang Islam, apakah menurut orang Yahudi menyembah berhala? Kita lihat di sini. Ya, nih. Secara umum diterima bahwa Islam bukanlah apa? Bukanlah apoda jarah. Ceder kon. Bunda Mila, terima kasih. Si RK kalah debat, kalah PK. Mana sultanmu RK? Udah kalah debat, kalah PK. Islam diakui oleh orang Yahudi sebagai sosok, sebagai komunitas yang menyembah apa yang mereka sembah. Sedangkan Kristen dianggap adalah komunitas yang menyembah berhala. Ini dalam Rambam 9 ayat keempat menyatakan bahwa orang Kristen dianggap sebagai penyembah berhala menurut hukum Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya. Di mana datanya kalau apa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi menurut Midras, menurut Halakah, menurut Talmud. Di mana Rumah Bayam? Terima kasih Bun. Itu dari tadi pertanyaannya, bukan tata cara ibadah yang kita tanya, bukan tentang Mesias yang kita tanya. Sekali lagi, kalau kau tidak ada perkembangan, kita akhiri. Percuma, ditanya apa, jawabannya apa. Di mana apa yang disembah oleh orang Kristen diakui oleh orang Yahudi sebagai pribadi, sebagai konsep apa yang disembah oleh orang Yahudi. Di mana? Di dalam Talmud, Midras, Halakah, ya, di dalam apa namanya itu ya, Midras, Halakah, Torah, di mana? Di dalam Rambam, di mana? Nah, kalau apa yang disembah oleh orang Islam diakui oleh orang Yahudi. Sekarang saya tunjukkan apa yang disembah oleh orang Islam adalah apa yang disembah oleh Abraham menurut iman Katolik. Nah, ini RK, KGK. KGK 841. Apa yang disembah oleh kaum muslimin adalah apa yang disembah oleh iman Abraham. Yang bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Ceder kon, kalah debat, kalah PK. Lu masih berani apa enggak? Lu mau muter-muter lagi apa enggak? Tunjukkan data dari Yahudi kalau apa yang disembah oleh orang Kristen adalah sama yang disembah oleh orang Yahudi menurut Talmud, Midras, ya, dan menurut Torah. Di mana orang Yahudi menyembah Roh Kudus? Lihat. Kamu kalah debat, kalah PK, penontonmu malu, makanya nggak ada yang ngasih gift sama kamu, jeder kon. Kalah debat, kalah PK, RK, bubuk. Nangis kon. Matamu Nandar kayak nabimu sih atau sama nggak? Merah sih. RK, sabar ya. Sebelum kita lanjut ya. Gua Apa? dari tadi nggak pernah menyatakan Katolik nyembah patung. Gua nggak nyerang-nyerang. Gua nggak nyerang-nyerang Katolik loh. Lu kok nyerang-nyerang gua terus dari tadi. Gua kalau mau nyerang Katolik gua juga bisa RK. Siapa yang nyerah? Jangan baper lah Nandar. Dari tadi ngomongnya kemana-mana. Kamu sama kayak Uniriva, belum apa-apa baper. Tolonglah, jangan kayak si Uniriva, dikit-dikit baper, ngambeken. Debat kok ngambeken gimana sih? Berani terjun ke dunia debat berarti siap mentalmu Nandar. Tunjukkan mukamu. Oke, gue jawab nih Nandar. Ya, bekas 360 nih ya. Nandar, ini kanon inspirasi ya, kitab suci. Ya. Ya, ini kitab Taurat, Nevim dan Ketuvim ya. Dalam Taurat kitab Nevim ini termasuk kitab Yesaya ya. Ya, ini kitabnya orang Yahudi ya. Nandar, perhatikan. Yesaya 63 ayat 10 dalam kitab Nevim. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Ya. Apakah orang Kristen menyembah Roh Kudus? Menyembah. Kita percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, pernyataan dalam Kejadian pasal 1, Putra, yaitu firman Allah, dan Roh Kudus. Allah yang tunggal menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Kami percaya itu Nanda. Ya. Ada kok dalam Alkitab, ada banyak tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan di Yesaya 63 saja berbicara tentang Roh Kudus, bicara tentang Sang Bapa, berbicara tentang firman membranya Allah. Banyak.
Ya. Tetapi Nandar, pertanyaan saya dari tadi tidak kau jawab. Kenapa saya bilang tidak kau jawab? Ya. Karena Nandar, ya, jikalau agama Islam ini ditahu oleh sama Yahudi, tentunya Nandar, ada Islam di dalam zamannya Nabi Musa. Karena yang kita bahas di sini adalah solusi keselamatan dari Allah, yaitu Mesias. Kamu udah baca sendiri kan dalam Targum Jonathan? Dan Islam mengakui enggak? Mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Mesias nih. Ya. Sekarang Nandar, solusinya adalah, ya, adakah solusi tentang Islam di dalam Taurat? Kenapa nggak jawab? Malu. Kenapa nggak jawab? Kan nggak ada satupun solusi tentang Islam di dalam Taurat. Inna dina indallahi islamu, sesuai Al-Imran. Tertulis di dalam Taurat Musa. Di mana? Yang ada itu adalah Mesias. Janji atas keselamatan manusia. Janji atas penebusan dosa manusia. Janji akan segala sesuatu itu adalah Mesias. Bukan Islam. Bukan. Nandar, saya bakal mualaf. Siang hari ini, pagi hari ini saya bakal mualaf kalau kau bisa tunjukkan janji dalam Taurat itu adalah Islam. Ada nggak? Nggak bakal ada. Tetapi Nandar, kamu belum jawab tuh Nandar. Di dalam Sirah Nabawiyah ya, Al-Mubarakfuri, apakah betul ya ada bekas 360 berhala di Ka'bah? Pertanyaan saya, sudah terdistorsi atau belum? Kenapa kamu mau pergi ke sana padahal di situ bekas 360 berhala? Kamu kan bahas tentang berhala kan? Terus kenapa orang Yahudi tidak pergi ikut cium batu di sana, Nanda? Kalau memang orang Yahudi itu logika, gak usah palak-palak tinggi-tinggi lah. Ya. Kalau orang Yahudi itu sama alanya dengan orang Islam, aturannya sama, kenapa orang Yahudi tidak ikut cium batu di Mekah? Wah, Nandar. Kalau ada orang Yahudi yang ikut cium batu, Nandar, lalu orang Yahudi bilang, sungguh ini ridho dan rahmat dari Allah. Aku bisa datang ke Mekah dan mencium batu ini, ya Allah. Ada nggak Rabbi Jacob ngomong kayak gitu, Nandar? Hah? Sungguh bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahwa aku bisa mencium Hajar Aswad. Dosaku terhapus habis-habisnya. Jawab Nandar. Tentang Islam. Ya, ada dalam Taurat. Bukti bahwa Yahudi juga mengenal Islam. Sehingga Abraham yang kalian klaim. Abraham itu ke Mekah dan menaruh Hajar Aswad. Ya, menaruhkan sebuah batu dan membuat Ka'bah itu. Ya, buktikan. Sehingga betul tuh Islam ada. Nabi-nabi semua dari keturunan Yahudi, Yehuda, Ishak, bukan Ismail. Kau ngeklaim, jeder kon. Kalah debat, kalah PK, RK, Bubuk. Makasih Bunda Mila, Bunda Adakah Nabi, Nandar? Waktu habis. Saya tanya, adakah Nabi ya yang dari keturunan Ismail? Udah, terima waktunya, terima. Gua nggak pakai soundcard, suara gua tenggelam. Adakah Nabi dari keturunan Ismail? Jawab dulu. Nggak, gua tanya sama lu. Ini kita mau sampai jam berapa nih? Lu lain ditanya, lain jawab. Wah, kamu jangan kabur dong, Nandar. Gua kamu nanya belum sampai jam berapa? Kamu udah dapat gift banyak, kamu jangan kabur dong. Oh, kok kabur? Gua nanya. Oke, terima. Jawab dulu pertanyaan saya. Loh, ya. Kalau mau menghujat, gua juga bisa. Menurut Protestan, orang Katolik itu nyembah patung. Dari tadi gua menahan-nahan, jangan sampai gua menghina orang Katolik. Nih, Katolik lihat nih di channel gua, Yonatan Andar, ya. Orang Katolik itu nyembah patung. Tuh. Pada muala lain, hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun. Tuh. Yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di air, di mana untuk disembah. Jangan bikin patung untuk seni, boleh. Bikin patung sembah tidak boleh. Termasuk mau patung Tuhan Yesus, mau patung Bunda Maria, mau patung Yusuf, mau patung Paulus. Kalau hanya aksesoris seni tidak ada masalah.
sembah tidak boleh. Oh, ya kalau gua mau menghina Katolik, gua bisa menghina lebih daripada itu loh. Kalau gua mau niat menghina Katolik, nyembah patung Maria, nyembah patung Yesus, gua bisa. Tetapi ini bukan pembahasan kita tentang penyembahan berhala. Lu yang nantangin gua, lu yang nelponin gua, lu yang WhatsAppin gua bolak-balik. Ayo Nandar debat, tema apa RK? Tuhan orang Islam atau Tuhan orang Kristen yang sama dengan apa yang disembah oleh Musa? Itu tema yang lu bawakan. Kok lari-lari ke apa? Kalau ada orang Yahudi mencium Hajar Aswad, saya mu'alaf. Gak perlu, kami gak perlu orang yang seperti kamu RK. Kamu tetap aja dalam kekatolikan sampai kamu mati. Kami gak perlu orang seperti kamu. Kita tidak membahas itu. Kalau bahasanya adalah itu, gua juga tanya sama lu. Di mana orang Yahudi yang nyembah patung dan menciumi patung Yesus semacam ini, di mana? Coba di mana? Tuh. Dosa itu. Tawain MU nih yuk. Kalau Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di air, di mana untuk disembah. Jangan. Ini Katolik loh. Gua dari tadi nggak nyinggung Katolik loh. Karena lu yang dibahas apa, tema apa, lain dibahas, lain ditanya. Lu nyenggol Hajar Aswad. Lu nggak ngaca tuh orang Katolik menciumi patung Yesus. Sekarang gua tanya, kalau mau melebar kemana-mana, di mana orang Yahudi nyiumin patung Yesus? Tapi gua nggak mau ke situ. Kalau memang nggak bisa jawab, lebih baik diakhiri. Karena percuma kita berdebat sampai jam berapapun, lain ditanya, lain dijawab. Biarkan penonton yang menilai. Ya. Sekarang gua ulangi lagi nih. Kalau tanpa jawaban, gua udahin aja lah. Nih gua ulangi lagi. Ya. Gua ulangi lagi. Kalau orang Islam diakui, ini oleh Katolik loh, di dalam KGK 841, umat Islam mengakui iman Abraham dan menyembah Allah yang tunggal dan maha rohim. Orang Katolik mengakui kalau Islam ini akan mendapatkan rencana keselamatan karena menyembah Allah yang esa, yang mana mengakui iman Abraham. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah orang Kristen di dalam Rambam 9 ayat keempat menyatakan bahwa orang Kristen dianggap penyembah berhala menurut orang Yahudi. Pertanyaan saya, orang Yahudi mengakui apa yang disembah oleh umat Islam sama dengan mereka. Sekarang saya tanya, di mana orang Yahudi menurut Torahnya, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tevarim, bahwa apa yang disembah oleh orang Kristen sama dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi? Data dari Talmud mana? Dari Rambam mana? Dari Halakah mana? Dari Midras mana? Ya, tunjukkan datanya. Kalau apa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Yang ketiga, di mana Musa nyembah Roh Kudus di dalam Torah? Yang keempat, saya tanya, kenapa orang Yahudi meludahi kalian ketika orang Kristen berkunjung ke Yerusalem? Kenapa orang Yahudi melempari kalian, memukul kalian ketika kalian datang ke Yerusalem? Kenapa mereka seperti itu? Alasannya apa? Ya, jangan lari kemana-mana. Kalau kau tidak menjawab dan berulang kali muter-muter, udah RK ngapain kita bolak-balik diskusi PK, tapi yang lu jawab bukanlah yang gue tanya. Kalah debat sama Uniripa, kalah debat sama gua. Kalah debat. Waduh, si RK nih. Bubuk, kalah debat. Menang PK si RK. Bubuk. Jangan kabur. Tenang di situ. Jangan kabur. Makasih ya. Kalah debat. Menang PK. Jangan kabur. Tenang. Nanda. Makanya kau tanya ya, konteks di dalam Keluaran 20 itu saya kasih pengajaran kepada kamu ini. Yang ada di bawah bumi, yang ada di bawah air, di laut dan lain-lain dan di langit. Konteks pada situ tuh adalah dewa-dewa orang Yahudi pada saat itu. Karena gini, esensi dari Allah itu tidak terlihat.
Jadi itu pra-eksistensi Kristus ya dalam inkarnasinya. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa tahu Allah yang tidak terlihat itu wujudnya seperti burung, seperti domba, seperti patung domba, habis itu patung Baal. Bagaimana mereka tahu esensi Allah yang tidak terlihat itu sementara belum inkarnasi, belum masuk ke dalam dunia. Ya, Nandar. Jadi ketika Yesus Kristus Allah yang tak terlihat itu ya menyatakan diri lewat sabdanya, sehingga Allah yang tak terlihat yang sudah menyatakan diri lewat sabda yang sudah menjadi manusia, manusia itu bisa dilihat. Sehingga Yesus memiliki dua natur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sehingga wujud manusia Yesus itu bisa digambar, bisa dilukiskan. Tetapi patung-patung itu tidak disembah. Di dalam bahasa Yunani kita perhatikan, Nandar, kalau kamu bisa lihat, ya, kita bahas itu, tidak ada latria kepada patung. Tidak ada. Tetapi kamu bisa menemukan kata proskuneo kepada patung tembaga, ular tembaga, ya, kepada gambar-gambar rohani, kepada dua patung kerub, kepada tabut perjanjian Allah, ya, di dalam kitab Yosua, itu kata proskuneo yang dipakai, bukan latria. Jadi kamu memahami penyembahan itu bukanlah penyembahan berhala kepada patung, bukan. Ya, bukan. Jadi pahami bahasa Yunaninya, Nandar. Ya. Kemudian kedua, Nandar, kalau kamu mau debat khusus tentang itu, apakah kita menyembah berhala? Saya mau tuh. Biar saya ajar kamu, Nandar. Nah, karena firman telah menjadi manusia, sehingga di dalam Galatia pasal 3 ayat 1 bilang apa? Hai orang-orang Galatia yang boros, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan matamu? Ya. Lukisan itu ukiran patung, gambar-gambar ikon rohani, itu lukisan. Nandar, karena Yesus kami sungguh-sungguh manusia sehingga bisa dilukiskan, Nandar, tetapi bukan disembah. Ya. Beda tuh ama nabi kamu tuh. Nabi kamu manusia enggak, Nandar? Pasti kau bilang manusia. Yang tidak bisa dilukis hanya Allah, betul? Nabi kamu ini manusia atau Allah, Nandar? Itu pertanyaan. Nabi kamu ini manusia atau Allah itu sendiri? Itu pertanyaan, bukan pernyataan ya. Kalau nabi kamu manusia, tentu ada lukisan, Nandar. Terkecuali nabi kamu adalah Allah. Tidak ada lukisan, Nandar. Tidak ada lukisannya. Paham kan, Nandar? Sampai sini paham? Kalau nabi kamu itu manusia, tentu ada lukisan. Karena manusia ada lukisan. Betul? Semua manusia punya lukisan. Ya? Apalagi di abad ke-7. Sudah ada lah itu, Nandar. Tunjuk mukamu. Saya ingin lihat mukamu, Nandar. Saya ingin lihat mukamu, Nandar. Kenapa malu-malu, Nandar? Makanya pertanyaan saya, nabi kamu ini manusia atau Allah? Kalau nabi kamu itu manusia, tentu ada lukisan. Kalau tidak ada lukisan, konsekuensinya apakah dia adalah Allah itu sendiri yang kalian sembah? Jangan-jangan apakah nabi kamu adalah Allah, Nandar? Kan Juma udah ngomong tuh nih ya. Majelis Ulama Indonesia Dengar. Pusat Juma sudah ngomong Allah yang perkasa nabimu. Muhammad itu adalah Allah, adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Gurunda Juma mengakui Muhammad sebagai Allah yang perkasa, mengutip Yesaya 9 ayat 5. Makanya saya tanya, nabi kamu ini manusia atau Allah? Kalau manusia, di mana lukisannya? Kalau Allah, ya mungkin tidak ada lukisan, karena esensi dari Allah itu tidak terlihat. Allah adalah roh. Juma, gimana Juma? Lawan dulu Juma itu. Bantah. Kalah debat, kalah PK. Makasih Bunda Mila, makasih Bunda Bayam. Bantah Juma. Ya. Teman-teman, gimana suaraku, kenceng apa kecil? Makasih. Bantah Juma. Ustaz Arif. Oke. Udah RK kita closing aja ya, percuma.
Wah, Nanti takut. kita debat lagi bahas siapa yang menyembah berhala. Berani nggak? Udahlah, selesai lah udah. Iya ya, aku closing ya. Ah, nggak usah closing lah. Loh, nggak mau Nggak closing usah. nih. Kamu kabur sih. Kamu kabur gak sampai habis. Suaramu ini ya, gede. Ya, udahlah, nggak usah closing. Udah. Aku closing. Yang kabur, teman-teman, suaraku gimana? Gede apa kecil? Takut dia sama saya sih. Takut Erga? dia sama saya sih. Bukan takut. Ya udah. Kita berapa putaran lagi nih? Kamu takut ya Nandar, jujur aja. Bukan takut. Masa dari tadi gua tanya nggak jawab. Udahlah, gua tanya lo nggak jawab, gua udah jawab. Ya nanti gua jawab nih. Oke, sekarang saya tanya, apakah Islam gua ada jawab, gua tektokan? Kalau tektokan gua nggak pakai shortcut, gua kalah dulu. Berani nggak? Tektokan. Kalau tektokan gua lah suara. Soalnya gua nggak pakai shortcut, lu licik lu. Gak. Kalau tektokan gua nggak pakai shortcut. Dudul. Ya, Nabi kamu Islam, apakah Islam ada tertulis di dalam perjanjian lama? Coba, tektokan. Apakah Islam ada tertulis di dalam perjanjian lama? Dalam Taurat? Sorry teman-teman ya, percuma kita meladeni orang gila. Aku nggak pakai soundcard. Kalau tektokan kalah suara. Mohon maaf teman-teman ya, sengaja aku keluarin soalnya kalau aku nggak pakai soundcard kalah suaraku. Gimana sekarang suaraku mantap apa enggak? Ini pakai mana nih? Teman-teman suaranya bagus nggak? Dengar nggak? Jos, mantap ya. Sorry ya, aku nggak mau nggak mau ini apa, kalau adu tektokan suaraku kalah pasti kalau sama dia. Soalnya pakai soundcard dia. Landasan teori nih landasan teoritis ini penting ya. Ini teori dari para ahli tentang definisi fakta dan opini. Pada umumnya fakta merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Suganda yang mengatakan bahwa fakta merupakan kebenaran isi yang sudah terjadi. Isi kebenaran tersebut dapat kita lihat dari contoh, bukti, dan atau sesuatu yang telah terjadi. Itu fakta ya. Opini dapat berupa pendapat perseorangan atau kelompok. Pilihan kata dalam opini biasanya seperti kata diperkirakan. Jadi ternyata kira-kira Yesus dimatikan usia jam sekian itu adalah opini. Karena ciri-ciri khasnya opini itu adalah diperkirakan. Menurut. Waduh, ini jurnal lagi. Ini karya ilmiah lagi nih. Nanti masuk dalam situs Mesia ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri fakta. Dan ini yang tidak dipahami oleh RK kemarin. Saya pikir dia ngerti. Pertama, ciri-ciri fakta itu adalah bersifat objektif. Apa maksud bersifat objektif ini? Tidak dipengaruhi oleh sentimental dan perasaan seseorang. Contoh, ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif, perkataan saya boleh dikatakan sebagai pendapat subjektif karena saya bukan Kristen. Tapi ketika saya mengutip perkataan profesor yang beragama Kristen, maka itu disebut sebagai informasi yang objektif. Ya, begitu. Dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, kalau fakta itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Contoh, apa latar belakang penulisan kisah tentang Yesus? Harus ada jawabannya. Siapa penulis kitab tentang Yesus? Di mana penulisan itu terjadi? Kapan penulisan itu terjadi? Berapa? Nah, kalau jawabannya adalah kira-kira, maka itu adalah opini. Yang ketiga, menunjukkan peristiwa atau informasi yang pernah terjadi. Apa yang pernah terjadi? Contoh seperti penyalipan. Betulkah betul-betul terjadi? Maka mana datanya? Begitu. Yang keempat, memiliki data yang akurat. Contoh, tanggal berapa lahirnya Yesus? Tanggal berapa penyalipan terjadi? Di mana pasti tempatnya? Kapan waktu kejadiannya? Kemudian memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Apa maksudnya itu? Dari mana si Lukas tahu Yesus disalib? Dari mana si Matius tahu Yesus disalib? Kalau tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka itu bukan fakta, tapi itu adalah namanya dongeng. Ya, begitu.
Ya, begitu. Nah, kemudian wah banyak. Ciri-ciri opini bersifat subjektif. Contoh dari penulis Kristen, kira-kira Yesus itu bangkit dan mati di sekian hari. Berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan mengapa. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum terjadi berdasarkan pemikiran, kemungkinan kira-kira. Apakah ada kira-kira dalam Bible? Rata-rata kira-kira semua. Nih kira-kira nih. Kira-kira, kemungkinan, kira-kira, kira-kira itu nih tuh. Jumlah mereka adalah kira-kira. Banyak kali kira-kiranya. Kira-kira, kira-kira. Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira. Itu kira-kira. Dan kira-kira 10 hari sesudah. Kira-kira lagi. Kira-kira lagi. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan. Kira-kira lagi. Mereka itu adalah kira-kira 4.000 orang. Kira-kira lagi. Kira-kira. Ternyata Bible isinya opini. Kira-kira. Ya. Kiranya, kira-kira, kiki-kiki, rara-rara. Jeder kan. Jeder kan. Jeder kan. Jeder kok. Jeder kan. Jeder kan. Gitu guys. Kok pedih kali fakta tentang Kristen ini ya. Nah, kemudian pengertian, mari kita bahas tentang fakta. Fakta atau mitos. Nah, inilah teori, landasan teori yang digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu mitos, tidak memenuhi unsur dan ciri-ciri fakta. Lalu kalau ada Kristen yang mengklaim bahwa Yesus itu fakta, ya nggak apa-apa lah, namanya juga Kristen kira-kira. Kan kira-kira. Lanjut. Ini Rika lagi ya. Kita satu aja Rikanya. Gak usah banyak-banyak si Rika ya. Rika, ya rumah. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal Cendekia Ilmiah volume 3. Berapa jurnal yang Unirifah hadiahkan hari ini? 3, minimal 1 setiap diskusi ya. Belajar sejarah memahami masa lalu dalam perspektif peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Maka, apakah yang disebut sebagai sejarah? Itu adalah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon, kayu, keturunan, asal-usul atau silsilah. Sejarah itu ialah suatu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki. Jadi kalau ada orang yang berkata setiap manusia itu punya sejarah, itu adalah omon-omon. Kenapa? Karena tidak semua manusia hidupnya diteliti dan diselidiki. Hantu belau Kristen dungu yang kemarin bilang bahwa semua manusia itu punya sejarahnya. Tidak semua manusia punya sejarah. Yang ada itu adalah semua manusia punya proses hidup. Karena sejarah itu adalah penelitian, penyelidikan. Dan kemudian kejadian-kejadian yang diteliti. Yang tentu ada dokumentasi penelitiannya, hantu belau. Jadi Kristen ini kok dungunya kok akut banget. Dia bilang semua manusia itu ada sejarahnya. Manusia itu punya proses hidup bukan sejarah. Aduh, Kristen. Berbicara, mana ya? Ada 4 intrinsik sejarah teman-teman. Intrinsik ya, intrinsik. Apa sih arti intrinsik ini? Kenapa kita cari tahu? Karena saya juga belum tahu apa artinya. Bentar ya. Ini bahasa-bahasa akademik ini kalau kita nggak paham nanti kita omdo teman-teman. Apa arti intrinsik? Saya taunya aspek begitu. Terus intrinsik seperti pendekatan atau gitulah. Intrinsik. What the meaning is intrinsic? Kalau sama Bunda Gembala kalian tambah cerdas teman-teman, bukan tambah botol karena dapat ilmu. Kalian kan, apa ya artinya intrinsik ya? Ini bahasa yang tidak lazim kita dengar gitu. Maka intrinsik dalam KBBI adalah dapat ilmu kan? Nah, kata intrinsik terkandung di dalamnya kadar, ngerti abdi teh. Jadi intrinsik ini adalah kandungan-kandungan di dalam satu realitas, satu esensi. Begitu ya? Intrinsik.
Ya, misalkannya ada berapa ya, ada berapa intrinsik di dalam gelang yang dipakai, kadar emasnya begitu, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Sebutkan Diva pengertian jurnal. Nah ini nih Kristen aja kita udah nyampe kepada definisi intrinsik, dia masih bertanya tentang jurnal teman-teman. Gimana Kristen ini nggak bahlul? Kenapa Kristen ini nggak dikatakan dungu? Kita udah lari-lari kemana-mana, dia masih mempertanyakan tentang definisi jurnal. Inilah kenapa Kristen ini dikatakan dungunya akut dan tidak terobati. Kenapa? Kita sudah masuk ke ranah analisis, dia masih bertanya tentang jurnal teman-teman. Definisi jurnal, makanya RK kemarin tidak bisa bedakan jurnal dengan buku. Kita udah nyampe kemana-mana. Ya, dia tidak bisa membedakan jurnal, karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan penelitian dengan buku yang juga ditulis. Jadi beda teman-teman. Kalau buku itu memiliki, jadi di Islam itu ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran. Mushaf itu lembaran yang terkumpul dengan ada sampul. Maka buku dan jurnal itu beda. Ya, secara terperinci buku dan jurnal beda. Walaupun ada kandungan-kandungan yang cukup sama di dalamnya seperti informasi yang harus ada landasannya begitu. Tapi tetap beda. Jurnal ini dia lebih spesifik fokus terhadap judul yang diangkat gitu loh. Informasi di dalamnya itu lebih terperinci. Dan Kristen nggak paham ini. Mereka nggak ngerti apa yang disebut dengan jurnal. Karena mereka taunya jurnal itu adalah buku, buku itu adalah jurnal. Diari adalah jurnal, seperti itu. Memang Oton ini gobloknya tuh maksimal. Bukan goblok ya. Dungunya maksimal. Ya, dungunya maksimal. Kenapa kita gunakan kata dungu? Ya saya nggak punya kata lain lagi menunjukkan kualitas kognitif mereka. Begitu. Nah lanjut ya, kita bongkar aib lagi. Agama Kristen kita bongkar aibnya. Nah, jadi ada 3 intrinsik dari sejarah. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai cara, metode mengetahui masa lampau. Ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang keempat adalah sejarah sebagai jenis-jenis sejarah nanti. Ada lagi itu. Nah, kita tidak bahas itu karena itu terlalu mendalam. Kita langsung saja. Sejarah sebagai peristiwa kita bahas. Sejarah sebagai peristiwa teman-teman kita akan tunjukkan. Kristen. Sejarah sebagai peristiwa ada dari kehidupan yang relate dengan realitas. Karena peristiwa sebagai sejarah atau kejadian sejarah itu benar-benar ada dan terjadi dari masa lampau, ya. Sejarah sebagai kisah atau riwayat-riwayat, ya, yang memang mungkin saja ini masuk ke ranah ilmu lisan nanti. Nah, Surtano Kartodirjo membagi sejarah menjadi 2. Sejarah dalam arti objektif, peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi bangunan yang disusun oleh penulis atau ditafsir kembali oleh penulis sejarah. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau digolongkan sebagai suatu peristiwa sejarah. Tuh, ini Kristen yang nggak ngerti nih. Ini Kristen PA nih. Ini yang saya angkat kemarin nih. Tidak semua peristiwa itu digolongkan sebagai sejarah. Makanya kalau ada peristiwa yang terjadi itu bukan semua sejarah, hantu blau. Nih, hantu blau Kristen. Kalian sih Kristen sih, makanya dungunya berjamaah. Ya. Masa dia bilang setiap manusia punya sejarah. Si RK bilang, setiap manusia punya sejarah. Makanya jangan dungu-dungu kali. Nih, perhatikan baik-baik nih. Kalian diajarin kok makin dungu. Ya, sabar Uni. Ya, insya-Allah. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau digolongkan sebagai suatu peristiwa sejarah. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peristiwa tersebut unik, ya, unik atau kontroversi. Penyalipan itu masuk ke dalam sejarah? Bisa, tetapi penyalipan Yesus tidak bisa dikatakan sejarah. Kenapa? Objeknya Yesus tidak berulang. Peristiwa tersebut, pertanyaannya, penyalipan Yesus bagi peradaban pengaruhnya apa? Yang ada adalah keburukan, di mana setelah ada penyalipan terjadi perang salib kemudian. Berarti bukan untuk kebaikan.
Kalau seperti Nabi Muhammad, apa pengaruh kehadiran Nabi Muhammad membawa peradaban Islam ke Jazirah Arab, mengeluarkan orang-orang jahil dari kejahilannya. Kalau Yesus tidak memiliki jurnal saya bawa kali ini. Masa saya bawa jurnal, kalian bawa cocongortologi? Jangan begitu atuh. Oke, itu kajian akademis kita. Greg, saudaraku, sudah sekitar 1,25 jam. Kalau untuk kampus itu sudah cukup, dalam 2 jam sudah cukup, pendidikan dan pelajarannya sudah 5 SKS. Uni mau pindah ke kampus lain dulu ya, Greg. Ada kampus Nandar dan kampus lainnya. Oke, siap Uni. 3 jurnal ini akan saya berikan dan saya ulangi, saya sounding terus teman-teman. Nanti materi simpelnya teman-teman bisa mendapatkan di mesia.org. Tentang judulnya adalah Yesus ternyata secara ilmu adalah tokoh mitos. Gitu. Oke, ini pengurus kepala kampus ini. Kok baru datang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Nandar habis PK sama RK Uni. Ya udah, Uni pindah ke sana dulu ya. Ya, Waduh, tadi aku dapat pertanyaan jawaban RK itu yang lucu, tau nggak? Lucu banget. Katanya gini Uni, Rasulullah itu bisa digambar nggak katanya? Mana gambarnya? Berarti sama dengan Allah. Astaga. Terus Yesus itu bisa digambar, dia bilang dia manusia sekaligus juga Tuhan. Kok logikanya kayak gitu? Malu-maluin Oten lah. Manusia harus digambar baru dikatakan, bisa digambar baru dikatakan manusia, harus ada gambarnya. Nah, sedangkan Yesus itu sendiri, itu gambarnya nggak ada yang bisa membuktikan bahwa itu benar-benar adalah gambar Yesus, ya kan? Iya, gitu, begitu loh, Oten. Ya kan, ini kan secara ilmiah kita bisa uji dan kaji kan. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa gambar beliau itu adalah gambar itu. Aku punya catatan sih ini, ntar mau ku catat tuh pernyataan RK. Sayangnya aku nggak rekam soalnya Ada 4 yang harus ditulis RKA cepat. Jun harus catat 4 argumen RK dari kita. Kalau kita mengatakan kitab itu telah disembunyikan, maka pembuktiannya harus dengan menunjukkan kitab. Iya, paham. Jadi kitab yang disembunyikan dan dihilangkan itu harus kita tunjukkan ke dia, baru terbukti bahwa kitab itu tersembunyi. Iya, justru kan terbalik tuh. Iya kan? Ya kan dia lo Kalau gila, yang bukan disembunyikan logika. gimana kita mau tampilkan atau kita tunjukkan gitu loh. Ya, Nggak nyambung. itu yang dia tanyakan waktu dengan Bang Ruma, dan Bang Ruma dikalahkan oleh si Porboy bukan karena itu juga, tapi karena mengakui bahwa Yesus itu Mesias, putra Maryam. Tapi bukan Yesus yang asli, tapi bukan Yesus palsu, tapi Yesus asli, karena temanya Kristus palsu. Kemarin dengan saya, catat itu Jun, nanti kita masukkan di Mesia, logika Kristen. Oke. Yang kedua adalah logikanya RK waktu berdebat dengan saya. Dia mengatakan setiap manusia itu ada sejarahnya. Maka kalau manusia tidak ada sejarahnya, maka dia bukan manusia. Dia tidak mengerti apa arti sejarah. Sejarah itu dokumentasi kehidupan. Sebenarnya bukan begitu. Setiap manusia itu punya proses kehidupan, tapi tidak semua proses kehidupan itu menjelma menjadi fakta sejarah, karena tidak semua diteliti. Maka konsekuensi logiknya kalau mengatakan setiap manusia yang tidak ada sejarahnya adalah hantu, maka dia harus mengatakan Bunda Maria adalah tokoh fiktif, karena nggak ada sejarawan yang menceritakan tentang Bunda Maria. Itu ya logikanya RK. Ketika saya mengatakan Nabi Isa bukan tokoh sejarah, maka untuk membuktikan Nabi Isa bukan tokoh sejarah, tunjukkan sejarawan yang menulis tentang Nabi Isa. Itu logikanya RK. Ya, oke. 2 sudah ya, 2 poin ya Uni ya. 2 poin ya. Ada Poin pertama adalah untuk membuktikan kitab itu hilang dan dicuri, tunjukkan kalau kitab itu ada. Untuk membuktikan kalau Nabi Isa itu bukan tokoh sejarah, maka tunjukkan sejarawan yang menulis tentang dia. Tadi ditambah lagi dengan pernyataan bahwa
Untuk membuktikan orang itu adalah orang yang ada, maka harus digambarkan mukanya. Ya, harus bisa digambar, dan gambarnya ya tentunya kan harus ada itu menurut dia kan. Saya mau tanya, ini RK ini pernah sekolah di mana nih? Di rumah sakit jiwa mana dia sekolah? Yang paling lucu lagi ketika dia katakan Tuhan yang nggak kelihatan karena nggak ada gambarnya. Kemudian Yesus itu dikatakan Tuhan, tapi ada gambarnya, diakui gambar itu gitu, bisa digambar Yesus itu, kan tabrakan lagi tuh nih. Justru Tuhan dikatakan transenden kalau dia itu adalah Tuhan yang tidak dapat digambarkan. Kalau dia dapat digambarkan, dia bukan Tuhan yang transenden lagi, tapi Tuhan yang Tuhan-Tuhanan, sama seperti Zeus. Harusnya tuh komparasinya begini. Kalau begitu, Tuhan kamu bisa digambarkan sama seperti Zeus. Ya udah, Tuhanmu selevel Zeus. Tuhan kami selevel orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi tidak bisa digambarkan. Iya, justru dia menunjukkan di situ sifat-sifat ajaran. Tunggu deh, ada Oten yang Riva, kau masih belum kapok diskusi dengan aku. Kita pernah diskusi ya? Emang kita pernah diskusi? Kok pernah diskusi? Minimal ada ininya lah Uni ya kan, ada apa namanya? Dokumentasinya enggak? Ada dokumentasi Rekamannya. Dokumentasi ya kan? Iya. Dengan aku aja nih lampir, tapi ya udah naik ke atas kalau memang mau diskusi sama saya, tapi buka cam ya, dan harus jelas kapasitas ilmunya ya. Kalau nggak jelas naik lah, kenapa takut naik kan gitu nih, logikanya kan gitu tuh. betul. Makan siang guys. Yang di YouTube izin saya untuk close karena saya sambil nongkrong di roomnya Greg ya. Nanti kita punya tema baru. Tadi saya membagikan 3 jurnal, fakta, historis, juga mitos. Ya, dan tema kita adalah Yesus ternyata mitos menggunakan 3 jurnal tersebut ya. Menggunakan pendekatan 3 jurnal tersebut, Yesus adalah mitos. Saya bisa bertaruh. Saya siap diuji, berdialog dengan seluruh akademisi di seluruh alam semesta ini dengan hanya modal 3 jurnal itu. 3 jurnal itu saja. Bisa membuktikan kalau Yesus tokoh mitos, Nabi Muhammad tokoh historis. Itu ya, 3 jurnal itu landasan saya. Maka silakan kalau ada yang berani naik ke atas, diskusi 2 arah. Tapi paham dulu beda jurnal sama buku. Ya, ini kayak RK pula nanti. Buku sejarah dengan jurnal nggak bisa bedakan. Ya, logikanya RK itu logika Kristen teman-teman, logika kebalik. Tuhan yang hebat itu Tuhan yang bisa mati. Saya tidak malu Tuhan bisa mati. Memang kau nggak punya rasa malu. Saya tidak malu kalau Tuhan itu bisa mati. Memang kau nggak punya rasa malu apa? Akal saya begini ya karena kau nggak punya akal buatan kau sendiri. Seperti itu ya. Silakan naikkan si Rama Prima, katanya dia mau diskusi sama saya. Assalamualaikum Mbak Uni. Malam. Mbak Uni, aku kan punya teman Kristen Mbak Uni. Dia tuh sering ngomongin Mbak Uni Rifa. Ngomongnya gini, apa? Uni Rifa ku cerdas, pertanyaannya sulit-sulit katanya. Gitu. Tak bilang, kamu naiklah ngobrol sama dia. Berani enggak? Enggak berani, panik. Tanya aja panik katanya, Bang. Gitu. Gitu ya, cuma menyampaikan. Dia teman sekerjaan sama saya. Yang ngobrol gitu. Biasa saya juga debat sama dia Kak Uni. Pokoknya ngomongin Nandar sama Kak Uni Rifa. Uni Rifa sama Nandar tuh pertanyaannya sulit. Yang ditanyakan tuh sulit-sulit. Yang kedua, memang Uni Rifa tuh cerdas, tapi mungkin ya ada yang apa penyampaian dia yang nggak mungkin Kak Uni nggak suka. Apa itu? Apa dia? Tapi narasinya liar gitu. Tak bilang kalau kamu bilang narasi liar ngomong sendiri lah. Jangan ngomong sama saya, beraninya sama aku Kak Uni. Nggak berani ngomong langsung sama Kak Uni. Saya titip salam sama saudara Bapak Kristen, bilang sama dia kalau itu Islam. Orang Islam itu dipindahkan. Bilang aja sama dia, Uni Rifa itu dia seorang muslimah, maka dia harus bersikap adil. Adil itu adalah menempatkan seseorang. Ya.
Ya di sini aku mau menyampaikan bahwa apologet Muslim itu pernyataannya tuh benar ya, pakai data ya. Jadi apa yang disampaikan orang Kristen yang katanya apa penyalipan karya iblis terus Yesus punya Tuhan tuh benar ya. Jadi apologet Muslim ini tidak mengada-ngada, tidak ada fitnah. Beliau adalah menyampaikan kebenaran. Itu aja. Kak Oke. Uni aku cuma ngomong kayak gitu Kak Uni. Oke, Jadi terima nggak ada kasih Bang. tendensi untuk kebencian sama Siap, non siap. Muslim, untuk menyampaikan saja data kebenarannya. Oke, terima kasih Kak Uni. Oke, sama-sama Ya. Bang. Oke, Bang David Manulung. Bang David, Iya bang, ya. oke, gimana kabarnya? Lama tak jumpa. Iya nih lagi sibuk nih kerja. Oh ya, Masya Allah. Oke, oke. Oke Bang, ada yang mau ditanyakan Ya. Bang, silakan. Ada sih yang mau saya tanya ke Mbak Uni Rifanya. Nanya-nanya santai aja, yang ringan-ringan aja. Mbak Yuni, halo? Ya, Pak David. Saya mau tanya Mbak. Bentar, Pak. Men- Bapak. Bentar. menurut Bentar. Naikin satu lagi akun ini, deh. Itu jangan itu lupa Uni. Itu akun besar itu jangan. Satu lagi lupa Uni. Satu lagi. Oke. Akun besar mau Uni jaga. Jangan itu. Bentar, turun lagi, bentar. Mesia tadi aja. Nyangkut dia di situ. Yang ini aja, satu lagi aja. Iya, ya. Oke. Ya, silakan disapa Greg Jun, Cak, orang-orang yang mau bertanya sama Uni, silakan. Oke, mau Bang David. Bang Bakso, halo Bang Bakso. Oke, sebentar Bang Bakso ya. Oke, silakan Bang David. saya mau nanya ke Mbak Uninya. Menurut Mbak Uni, statement atau kutipan yang ada di buku sama yang di jurnal itu yang lebih kuat mana? Dua-duanya Pak, kalau mengikuti standarisasi kaidah pengutipan. Pertama objektif, yang kedua memang ada sumbernya. Dua-duanya kuat. Masalahnya jurnal yang tadi ditampilin itu merujuk ke sebuah buku. Artinya Ya bisa makanya saya katakan dua-duanya kan. Bapak bisa buku nggak itu kalau lebih- misalkannya nggak, bukan buku lebih Pak. Saya bilang dua-duanya. Kenapa dia katakan dua-duanya? Pertama, buku itu bisa pandangan subjektif seseorang. Maka menjadi objektif ketika diambil oleh peneliti, karena peneliti nanti membagi wawasan tentang siapa penulis buku itu. Ya gitu Pak, kalau Bapak pernah kuliah ya. Jadi dua-duanya, gitu ya. saya tidak mengatakan salah satunya, saya bilang dua-duanya. Bapak kalau pernah membuat karya ilmiah, kan dua-duanya menjadi footnote, menjadi sumber. Soalnya, Tidak ada gini, yang Mbak. lebih satu daripada yang lain. Tadi jurnal, kita kembali ke jurnal yang tadi ya. Di situ saya Boleh. melihat atau bertanya deh, itu si penulis sebagai apa di sana? Sebagai review atau dia menemukan sebuah penelitian atau sebagai apa? Si Makanya tadi penulis- saya bacakan, makanya tadi Pak, seharusnya waktu saya memaparkan abstraksinya Bapak tahu latar belakangnya. Jadi Bapak tidak bertanya lagi. Saya tadi menunjukkan abstraknya, di mana si penulis itu menempatkan dirinya sebagai orang yang membahas, menanggapi terkait pernyataan-pernyataan para ahli tentang Yesus Noise itu adalah Uni ya? tokoh mitos. Nih, Ya? noise ya? Noise. Oh iya, ini sambil cas nih. Gitu loh Oh, Pak. enggak. Makanya Bapak tadi itu kan saya baca tadi abstraknya itu. Abstrak itu kan bisa mewakili isi keseluruhan itu. Poin pentingnya. Bapak bisa lihat latar belakangnya itu.
Jadi si Iya. penulis itu adalah seorang Kristen yang mencoba menanyakan tentang atau mencoba untuk menanggapi, memberikan tanggapan, mengeksplor pandangan terkait tentang Yesus ini sebagai tokoh mitos dari beberapa scholar yang sangat kredibel dan sangat objektif. Makanya tadi itu metode saya tadi itu adalah saya bacakan dulu abstraksinya. Saya bacakan poin-poin pentingnya, kutipan-kutipannya. Nah, di situ sebagai seorang Kristen yang publish jurnalnya adalah Sola Gracia, dipastikan pasti ingin membela keberadaan Yesus. Nggak mungkin enggak. Tapi masalahnya adalah pembelaan itu pembelaan doktrinal atau pembelaan opini. Yang sifatnya itu kira-kira bisa jadi kemungkinan. Bukan pembelaan historis yang terbukti bahwa ini kalau kami umat Islam kan beda, Pak. Contohnya ini buku ini nih. Di buku ini Ustadz Nuruddin membantah semua perkataan Munif Syiri dengan menunjukkan dia berbohong. Di mana kutipan pembohongannya? Di sini, di sini. Mana ayatnya? Ini nih. Mana antitesisnya ini? Kalau Sola Gracia ini tidak mampu membantah pernyataan dari para scholar tersebut. Justru malah mengeksplor pemahaman para scholar. Hanya memberikan kesimpulan kemudian bahwa iya, memang ada orang-orang yang telah mengkritisi keberadaan Yesus dulu. Iya, itu ada. Pertama, tidak membantah bahwa fakta itu ada. Yang kedua, tidak bisa membantah tidak bisa memberikan antitesis dari para scholar yang sudah ada. Begitu, Pak. Tadi makanya itu tadi kan saya sempat baca itu kesimpulannya, artinya inti dari sebuah jurnal tersebut kan, di mana si penulis menulis di sana dia tidak mengeluarkan statement atau menemukan suatu penelitian, dia hanya saja membenarkan bahwa benar ada yang mencoba-coba untuk orang-orang yang mau, orang-orang yang tidak bilangnya ya, orang-orang yang tidak sepakat bahwa Yesus itu punya histori, itulah intinya. Iya, memang begitu poinnya. Iya kan? Jadi Uniriva menampilkan itu berarti sama saja Uniriva menunjukkan bahwa ada loh, ini jurnal menunjukkan bahwa ada orang-orang yang coba membantah histori Yesus. Memang Dan betul, itu tujuan jurnal saya. ini menunjukkan orang-orang tersebut, gitu. Jadi Iya, bukan betul. jurnal itu bukan menunjukkan bahwa benar-benar Yesus tidak punya histori, gitu kan? Pak, Bapak ngerti nggak sih? Makanya dari tadi itu dengerin saya. Pak, tidak ada satupun jurnal ilmiah dari Kristen membuktikan keberadaan Yesus dan kebenaran kitab kalian itu yang ilmiah, Pak. Yang ada adalah sumber-sumber pernyataan para scholar itu baru ilmiah. Pahami baik-baik ini. Ini coba ya. Semua klaim Kristen tidak pernah bisa dibuktikan ilmiah. Tapi informasi terkait tentang Kristen bisa ilmiah. Contoh, informasi. Enggak, Anda paham nggak poin saya? Dari tadi saya memaparkan tidak pernah mengatakan si penulis mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Tidak. Saya mengatakan ada 4 scholar yang mengatakan Yesus itu mitos. Dan sumber yang saya dapat itu dari jurnal Kristen yang mengklaim bahwa betul ada, Bu Rifa. Tapi si Kristen pembuat jurnal yang mungkin bantah agamanya. Karena apa? Dia kereteng. Jadi saya sedang mengeluarkan fakta otentik yang bukti ini tidak bisa dibantah sama orang Kristen karena ini keluar dari Kristen sendiri, Kristen yang meneliti bahwa betul ada profesor-profesor yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos. Memang itu poin saya. Itu penegasan saya bahwa ternyata Yesus mitos bukan adalah ucapan omong kosong, melainkan perkataan dari orang-orang kredibel, orang-orang objektif, yang kemudian informasi itu dibenarkan oleh orang Kristen sendiri, yang mungkin saja kalian tak bisa bantah. Ya pastilah tak bisa bantah, memang ada kok faktanya. Gitu. Tolong, masa nggak ngerti poin itu? Masa saya harus jelaskan lagi di situ? Kan nggak mungkin ya Pak. Bapak David ini kalau saya coba analisa, pernah kuliah kayaknya. Kalau boleh tahu kuliah di prodi apa Pak? Atau di apa bidangnya? Kalau saya cium aroma-aroma, pernah kuliah kayaknya. Saya di elektromedis sih. Elektromedis. Bapak berarti sudah mengetahui sistem dan metode dan model ilmiah mencari informasi dan menunjukkan informasi. Tahu?
Coba Bapak tunjukkan dari tadi argumen dan klaim saya yang bertentangan dengan esensi jurnal tersebut. Baru Bapak boleh bantah. Kenapa? Bukan. Kalau kita naik untuk membantah, wait. Kalau kita itu mau membantah premis, pertama kita ngerti dulu dengan premisnya. Ketika premisnya kita sudah tahu, dan ternyata kita mengerti dan dikonfirmasi sama pembawa premis, tidak salah, maka baru dibantah premisnya. Tapi kalau premisnya saja tidak mengerti dan ternyata Bapak hanya membenarkan bahwa apa yang saya katakan itu benar, ini Bapak tidak membantah di sini. Bapak cuma tidak mengerti tadi poin perjalanan diskusi saya. Maka saya tegaskan, Unirifa membuktikan kepada audiens bahwa ternyata pendapat Yesus itu mitos dari para skolar, itu bukan hoax, tapi itu fakta ada karena terbukti secara akademis, divalidasi oleh jurnal teologi sendiri, bahwa betul ada 4 skolar, itu baru 4 skolar yang, kenapa 4 skolar ini yang dibahas menurut penulis jurnal? Karena yang lain itu tidak terlalu dianggap. Ya bisa jadi dia sarjana tapi tidak kredibel, tidak sejalan, tidak relate dengan materi kajian dia. Tapi kalau yang 4 tokoh ini, selain dia adalah orang Kristen, kedua dia profesor dalam bidang keteologian, ketiga orang ini berpengaruh. Makanya dianggap sangat-sangat kualitas. Maka opini dan pendapat dan studi analisanya itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian. Seperti itu. Ya. Jadi saya betul Pak, saya membuktikan bahwa Yesus mitos itu bukan pandangan isapan jempol belaka, tapi sebuah statement akademis yang memang tak terbantahkan dan bisa dibuktikan secara empirik. Begitu. Oke, saya sepakat dengan itu. Tapi yang saya perlu luruskan bahwa dari penyampaian Yuni Rifa tadi seolah-olah ada loh jurnal yang membuktikan gitu. Padahal jurnal Ya, itu itu. membuktikan bahwa ada loh orang yang membantah histori gitu kan. Itu justru membuktikan bahwa Yesus mitos. Ada loh jurnal yang Kalau- membuktikan Yesus mitos, maka saya tampilkan jurnalnya. Jurnal itu membuktikan Yesus mitos. Kenapa? Pembuktian perkataan bahwa Yesus mitos itu tak terbantahkan. Maka jurnal itu secara tidak langsung membuktikan Yesus mitos. Dengar dulu nih, Bu. Ini, Jurnal itu Gimana kan salahnya? menyampaikan ada loh orang yang membantah histori Yesus gitu kan. betul. Nah, Dan Yuni Rifa masalahnya itu datang lagi. terbukti enggak? Yuni Rifa Dan jurnal itu, bentar Pak. Jurnal itu membuktikan Yesus mitos. Salahnya di mana? bukan, kalau misalnya Yuni Rifa mau review ulang harusnya bawa bukti bahwa buku yang 3 orang yang membantah tersebut harus ditampilkan dong. Loh, Jangan kenapa saya harus mereview jurnal tampilkan? orang. Ini nih orang Kristen nih kalau ngomong nih sembarangan nih merusak kaidah ilmu. Kalau kita punya jurnal dan ada footnote-nya, kenapa saya harus tampilkan buku? Ilmu mana ngajarin begini? Kalau Anda ke kampus, kalau bawa jurnal harus tampilkan bukunya. Ada dosen begitu? Mana bukunya? Ini footnote-nya nggak ada. Ada gitu dosen. Ini siapa ini yang ngajarin kayak gini nih? Tolonglah dosen-dosen ilmu pengetahuan ya. Kalau memang setiap mahasiswa ketika dapat jurnal harus tampilkan buku, ngapain ada jurnal? Bukti jurnal itu untuk supaya kita nggak gedek-gedek buku. Ya Allah, kok saya yang harus tampilkan bukunya? Saya di sini membuktikan bahwa ternyata Yesus mitos itu adalah hal yang tidak bisa dibantah oleh Kristen manapun dan diverifikasi oleh Kristen. Yang penelitiannya itu berdasarkan ada hasil penelitian, bukan karangan omongan semata. Lalu Anda bilang tugas saya adalah membawa buku-buku itu. Pak, ngerti arti jurnal nggak Pak? Pak, jurnal itu adalah Pak, ya, penelitian akademik yang basic literasinya itu divalidasi oleh publisher bahwa semua informasi yang terkandung di dalamnya itu tidak menyalahi aturan akademik, Pak. Pak, makanya ada footnote, Pak. Makanya ada body note. Body note dan footnote itu memudahkan kita mahasiswi dan akademisi supaya kita nggak capek geteng-geteng buku. Masa saya bawa perpustakaan kemana-mana, Pak? Capek Pak, nanti kalau debat ketemu orang di angkot lagi debat Pak, masa saya tunggu ya, saya ambil buku saya dulu pulangnya. Jadi footnote dan body note itu supaya orang yang berdiskusi dengan kita bisa cross check. Kau cari bukunya sendiri, nggak pula aku yang bawakan buku. Pak, Jadi, tolong Pak, gini. downgrade, jangan turun Pak, jangan kita tuh kayak kita ini ngomong wawasan intelektual Pak. Pak, Bapak kalau mau mengkritisi tentang cara tulis jurnal, jangan saya Bapak kritisi. Bapak dahulu itu Bapak bikin antitesis dari strategi penulisan jurnal, Pak. Itu kenapa ada body note dan juga footnote. Kenapa? Supaya nggak geteng-geteng buku-buku kemana-mana, Pak. Terus Bapak minta saya tunjukkan buku. Bapak, aduh, ya Allah. Yuni Rifa, aduh, gini. para sekolah nih, pusing saya bikin saya nih. Dengar dulu Yuni Rifa. Di situ kan si penulis jurnal menampilkan footnote kan.
Betul. Artinya si penulis itu membaca dong buku dari mereka bertiga. Iya, betul. Terus? Yuni Rifa melakukan hal yang sama enggak? Buat apa saya baca bukunya ketika saya mendapatkan sumber informasi yang kredibel, yang objektif dari penulis jurnal yang beragama Kristen? Masa si Kristen ini sengaja untuk memprovokasi agamanya sendiri? Nih, jalan nih Pak. Ngapain saya buat jurnal? Buat apa saya baca bukunya? Kalau saya sudah baca bukunya, ngapain saya lihat jurnal, Pak? Karena saya tidak punya bukunya, karena saya tidak punya waktu untuk baca bukunya, maka saya cari jurnal yang objektif, yang dikeluarkan oleh Kristen sendiri. Kecuali Bapak bilang Kristen penipu, karena mengeluarkan jurnal yang tidak akademis. Ini Pak, saya mengambil jurnal ini karena saya tidak punya bukunya. Makanya dikutip sama si penulis jurnal. Ngapain lagi gua baca bukunya? Si penulis jurnal sudah si meneliti pengutip itu. Ya orang gila salah ini. nulis gimana? Ya Anda lah buktikan bahwa antitesisnya itu tuduhan. Oh gini, itu jurnal terindeks di mana? Nih, Anda lihat nih, ISN-nya nih, terindeks di Sola Bukan, Gracia. terindeks di mana? Ini. Bantai nih, Anda bantai ini, jangan bantah saya. Anda kalau mau debat sama penulis jurnalnya, bukan sama saya hanya membacakan. Masa saya yang Anda yang tahu informasinya, saya bagi informasinya, Anda pula yang nyuruh saya sesuai ke enak hati Anda. Anda yang cari tahu, buktikan bahwa ini tidak layak diterima. Bukan, saya gini loh Pak, saya nggak suka dengan orang yang ketika tidak, bukan, ciri-ciri orang belajar itu bukan gitu. Orang-orang belajar itu, bukan mengkritisi dengan ketidaktahuan, tapi mengkritisi dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya katakan, sorry, jurnal itu tidak layak. Kenapa? Pertama, jurnal itu dikeluarkan oleh sekolah abal-abal. Nah, itu namanya kita mengkritisi. Tapi Anda belum mempelajari jurnal ini, Anda saja masih baru tahu bahwa jurnal ini dipublish di sini, lalu Anda mengkritisi. Makanya Pak belajar sendiri. Santai, jangan nggak bisa santai. Saya tuh nanti gini lapar loh. lagi. Saya kalau dengan orang Nanti Kristen, jadi lapar lagi loh, dengar dulu, Rifa. dengan orang Kristen itu harus penekanan bicara. Karena Baru aja orang Kristen makan. bukan hanya otak, tapi juga telinga bermasalah. Penekanan kita berkali-kali. Iya, Rifa pintar. Diam dulu, nggak Saya usah. bertanya di sini. Nggak ada gunanya kau ngomong kayak gitu. Kau ngapain ngomong kayak gitu? Saya lagi ngomong. Jangan kau ganggu saya lagi memaparkan. Dengarkan baik-baik. Kalian Kristen, kalau ingin membela doktrin kalian berlandaskan wawasan keilmuan, ketika kalian mau membantah, mengkritisi, minimal kalian punya antitesis dulu. Contoh, Rifa mengeluarkan jurnal yang tidak layak. Kenapa? Sola Gracia itu sekolah abal-abal. Apa buktinya? Ini tidak ada satupun yang menerima. Gitu caranya. Maka saya katakan, oh berarti ini jurnal abal-abal. Clear. Saya cari jurnal lain lagi. Saya mencari jurnal dari Kristen sendiri yang dikeluarkan oleh sekolah Kristen. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi bukti subjektif. Lalu ketika kalian mencoba mengkritisi jurnal ini, dan lucunya kalian Kristen nyuruh saya baca buku ini, hantu, ngapain gua baca jurnal ini kalau gua punya bukunya? Kalau aku punya bukunya, ngapain ku pakai jurnal orang? Ya ampun, inilah downgrade-nya kita ya teman-teman ya. Kenapa? Kita sudah bicara analisis. Mereka masih bicara tentang ini diterima atau enggak. Giliran kitabnya enggak peduli mereka siapa penulisnya. Perhatikan, saya pastikan Bapak David ini. Kalau saya tanya sama dia, Bapak tahu enggak penulis kitab Matius? Giliran tentang keimanannya, perkara surga dan nerakanya, dia tidak peduli. Publishnya dari mana, penulisnya dari mana. Tapi ketika kita bukti otentik yang kita tunjukkan adalah fakta akademik, dia sosok mengkritisi tanpa ada dasar. Betul. Ini kalian nih di sini nih. Makanya saya minta, tolonglah saudaraku Kristen, kalau mau berpolemiklah dengan pengetahuan. Bukan berpolemik dengan ketidaktahuan. Itu mempermalukan peradaban. Nanti kalian masuk kategori hama peradaban. Udah kau aja yang ngomong terus sampai Ya iyalah, kau aja nggak layak ngomong di sini. Contohnya kau keluday. Nggak layak kau nggak pantas. Kau bukan siapa-siapa. Mending Pak David. Pak David ini, walaupun dia blunder tadi, ya menyuruh saya baca bukunya. Padahal saya bacakan jurnal itu, bukti saya tidak perlu lagi membaca bukunya karena ada di publish jurnal. Kalau kutipannya salah, ya Bapak yang harus buktikan. Nah, artinya setidaknya dia walaupun blunder tetap orang yang ya mungkin pernah kuliah lah. Tapi kalau kau bakso, aku ragu kau pernah sekolah. Jangan-jangan kau adalah kera. Aku takut kau Pithecanthropus erectus yang baru keluar dari goa. Takutnya gitu. Orang yang terpelajar saja di kalangan kalian itu tidak mengerti fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu supaya memudahkan kita agar tidak perlu bawa buku kemana-mana. Agar bisa merangkum isi ribuan buku atau mungkin ratusan buku.
Karena kita sekarang sudah maju dalam ranah teknologi. Makanya ada istilah penulisan footnote dan juga body note. Kalau seandainya itu tidak ada secara akademik, ngapain ada? Kritisilah jalur akademik. Jangan saya dikritisi, saya penikmat ilmu akademik. Saya penikmat ilmu. Aduh, gitu ya. Begitu ya, tolong teman-teman yang mungkin baru kuliah, baru belajar, teman-teman mengerti dulu apa itu jurnal dan buku ya. Ya, kalian mengerti dulu apa itu jurnal dan buku, ruang lingkup jurnal dan buku itu apa. Supaya kalian tidak bias dan tidak nanti diusir dari kampus kalian karena tidak mengerti perbedaan buku dan jurnal. Spesifikasi sesuatu itu, contoh, apa perbedaan gelas ini dan gelas ini sehingga mereka dikatakan gelas yang berbeda. Ini satu hakikat guys, tapi pribadinya beda. Berapa gelas di sini nak? Ada satu hakikat gelas, tapi pribadinya berbeda. Ada berapa gelas di sini anak bunda? 2. Pinter anak bunda, berarti nggak gila ya. Nah, apa bedanya gelas satu dengan gelas yang lain? Maka ada spesifikasinya. Ini gelas bening, ini tidak bening. Maka ini bisa dikatakan namanya gelas bening. Ini gelas bukan gelas bening. Maka itu ciri-cirinya. Belajar lagi kita ke PAUD ya nak? Itu ya. Apa bedanya anak bunda? Ini sama-sama bisa dikatakan botol anak bunda? Sama. Satu hakikat nggak anak bunda? Berapa botolnya anak bunda? 2. Pinter. Ini botol 1, bukan botol 2. Ini botol 3, bukan botol 2. Ini satu hakikat, tapi 3 pribadi. Ada berapa botol anak bunda? 3. Mantap. Terus ada di bawah Liana berkata begini. Jangan samakan Allah dengan benda. Loh, Tuhan kau aja kau samakan dengan makhluk, dengan benda. Yesus itu kan benda. Yang menyamakan Tuhan kau dengan manusia kau kok, bukan kami. Justru kami yang tidak mengatakan Kita Tuhan fokus ke itu jurnal adalah... tadi aja, Rifa. Kalau masalah keimanan kan itu Saya nanti bukan orang yang ada bisa orang. diatur oleh Anda. Anda di sini haknya bertanya kalau Anda tidak punya Oh kapasitas. ya udah, saya hanya Saya bukan orang yang menanyakan bisa jurnal diatur tadi siapa aja. saja. Di sini saya bebas bernarasi sesuai dengan nilai akademis dan retorika, analogika, rasionalitas dan juga literasi yang saya baca. Tema kita di sini memang satu, yaitu Yesus fiktif. Tapi masalahnya ketika saya menjawab netizen itu hak Anda tidak berhak untuk mengatur saya, untuk melarang saya untuk menjawab atau tidak. Rifa, Hak Anda di sini hanya itu bertanya. judul jurnal tadi apa, Rifa? Saya mau ini deh, saya pelajari. Apa tadi judulnya apa? Nih, publishernya adalah Sola Gracia. Nih, nomor ISSN-nya nih. Dipublish sama STT ALTH. ALTH ya, Lawang. Ditulis sama si ini yang menulisnya nih. Nih ya. Nih, yang menulisnya bukan ini nih, sorry. Ya, yang nulisnya ini nih. Ini orang yang nulis nih, si Stefanus Kristianto. Ya, ini volumenya nih. Cek nih. Cek. Itu bagus kayak gitu. Baru Bacakan itu namanya. ya, itunya aja. Kesimpulannya aja. Coba bacakan sekali lagi tolong. Kesimpulannya, Rifa. Padahal tadi udah aku bacakan kesimpulannya ini. Aku kan kadang disuruh-suruh Kristen ini mau aja ya guys ya. Itulah Kan kadang sekali hebat. belajar kau, Rifa. Padahal kita nggak Sorry dikasih kolekte. kau yang Bun, belajar ya. di sini bang. Aku paling nggak suka orang Kristen di sini yang nggak tahu Nggak apa-apa ada tiba-tiba. kolekte, nggak ada Di sini pertuhan. aku gini loh bro. Di sini posisiku tuh mengajar bukan belajar. Posisiku mengajar di sini. Ya kecuali aku di Apa legal kampusku. standingmu mengajar saya, Rifa? Lah, memangnya kau Apa? mengerti tentang kekristenan? Bukan masalah Nah, itu. kan? Kamu mengajar Nah, kan? nih, mengajar saya nih. Kalau aku mengajar berarti Apa? aku lebih berilmu daripada kau. Enggak, baca Nah, aku dulu yang sekarang tadi. mengklaim. Kok jadi lari sih? Yang tadi baca dulu. Ya soalnya kau kesimpulannya. banyak bicara. Kalau kau minta tolong ya Oke, minta oke, tolong oke. jangan Oke, banyak saya bicara mute. kau. Saya mute. Udahlah banyak bicara, gila ditanggapi mencret. Inilah Kristen-Kristen yang lucu. Minta tolong pula sama kita. Nah, kau baca ini. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Penolakan terhadap keberadaan Yesus sebagai historis bukanlah upaya yang baru. Bahkan ditegaskan di sini. Para mitisis ini kontemporer hanya mengulang dan memperkeras sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang banyak yang menolak Yesus eksistensinya dan memperkeras sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan. Akan tetapi kesimpulan mereka hanya menunjukkan, nah ini nih,
Kesimpulan mereka hanya menunjukkan bahwa praduga mereka mengendalikan penelitian mereka. Pendapat pribadi ini teman-teman. Bahwa mereka tidak sedang berupaya untuk melihat melimpahnya bukti dengan jujur. Tuduhan secara ad hominem teman-teman. Si penulis jurnal ini menuduh bahwa mereka para penulis itu tidak mau mengambil bukti-bukti lain. Padahal gak ada bukti tentang Yesus. Ini nih kalau Kristen udah nggak bisa jawab, mereka ad hominem baik di jurnal mereka. Nah, itu sebabnya sekali lagi tidak ada sarjana perjanjian baru yang kompeten yang akan menaruh perhatian. Nah, bahkan dikatakan nih sarjana baru yang kompeten tidak menaruh perhatian. Kayak mana kalian mau menaruh perhatian? Bantahannya aja kalian nggak bisa. Di sini tidak ada kesimpulan bahwa mengatakan bahwa orang-orang yang menolak itu adalah orang-orang yang salah argumennya dan terbantahkan secara akademik. Tapi penulis jurnal ini justru hanya membela imannya dengan menuduh si penulis buku itu adalah orang-orang yang mereka itu hanya benci aja sama Yesus ya, nggak suka. Kayak mama kurang belanja. Coba lihat nanti jurnalku kalau keluar. Nah, keluarkan retorikanya secara intelektual, rasionalitas. Ada probabilitasnya. Saya hanya itu aja. Saya hanya butuh kesimpulannya aja tadi bahwa benarlah ada orang yang mau mencoba-coba membantah kehistorian Yesus gitu aja kan. Betul, karena memang Yesus tidak historis. Udah baca? Ada bukti otentik yang mengatakan Yesus historis. Ada nggak bukti-bukti otentik bahwa Yesus bisa dikatakan fakta historis? Ada. Apa? Yang kemana sama RK? Apa sama RK? Buku Flavius Josephus. Flavius Josephus itu buku yang sudah diperdebatkan para skolar nih. Buku Flavius, makanya saya tanya sama RK Ada 5 loh, ada RK, 5 loh Rifa. kamu tahu jurnal nggak? Jurnal itu adalah landasan teori. Saya bawa 3 jurnal hari ini tentang sejarah. Makanya kok kalau saya nanya diskusi sama orang Islam tuh sedikit banyaknya berilmu lah nih. Tadi kutunjukkan ini. RK itu bawa 5 buku loh Rifa. Buku siapa? Kamu 1 buku pun nggak ada kamu tampilin. Kenapa saya bawa buku? Apa alasan saya harus bawa buku? Coba, Itu- 5 buku itu, tunggu bentar. Statement yang Kalau paling kita, konkret. bentar teman-teman. Buku itu, jurnal itu Tunggu. merujuk ke buku. Bibelmu buku nggak? Bibelmu buku nggak? Jawab. Bibelmu buku nggak? Hah, diam. Bibelmu Diam. buku nggak? Sorry macet. Kenapa? Ulang. Bibelmu buku nggak? Macet. Ya macet kau memang. Bukan. Memang macet kau. Aduh, jangan ke sana. Nggak memang Jangan macet ke kau sana. yang bilang macet. Bukan Jangan jurnal itu merujuk jangan ke kau atur buku. aku diskusi loh. Jangan kau atur diskusi. Aku Semua tanya, jurnal Bibelmu buku itu nggak? merujuk ke buku. Saya tanya, Bibelmu buku nggak? Jangan kayak RK kau. Saya nggak ke sana, Ditanya nggak pernah jawab. saya nggak ke sana Kenapa dulu. Karesten Jangan ini ke sana kalau sudah dulu. kita bertanya memvalidasi tidak mau menjawab? Kenapa suara saya harus keras supaya telinga kau Karena mendengar? kau nggak pernah fokus, Rifa. Bibelmu Kamu buku nggak? Ini fokus saya nih. Ke tema. Bibelmu buku nggak? Ke tema. Bukan Bibelmu bukan buku ke nggak? Bibel. Kenapa saya tanya Bibelmu buku? Karena argumenmu adalah buku adalah sumber kredibel. Buku porno buku nggak? Buku dongeng buku nggak? Bibelmu buku nggak? Buku itu semua. Kalau kau katakan bahwa buku adalah landasan yang kredibel, maka kau terima buku dongeng adalah landasan kredibel. Tentang informasi yang harus kau terima. Inilah kalian. Nggak ngerti etimologi. Kalian nggak ngerti etimologi. Kalian tidak bisa membedakan buku ilmiah dengan buku non ilmiah. Aku tanya, buku kemarin itu penulisnya siapa? Satu pun RK tidak menjawab. Dia membawa kutipan Flavius Josephus. Bahkan sudah banyak skolar mengatakan itu terindikasi sudah terdistorsi. Kenapa? Ini penelitiannya. Apa metode penelitiannya? Rasional. Kenapa? Si Flavius Josephus itu pertama tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kau nggak bisa bantah. 30 tahun setelah Tuhan kau konon katanya lari ke surga, si Flavius baru lahir, oe-oe. Maka ketika dia butuh umur 25 atau 30 tahun, berarti jarak antara kematian Tuhan kau dengan si Flavius itu penulisannya bisa jadi sekitar 60 atau 50 tahun. Pertanyaannya, dari mana si Flavius tahu Tuhan kau mati di salib? Mencret kalian. Sekarang kita ke Tacitus. Tacitus itu adalah sejarawan Romawi. Dia menceritakan ada oknum yang mati dibunuh karena memang merusak peradaban pada waktu itu, dianggap sekte sesat. Pertanyaanku, Tacitus itu tahu kalau yang mati itu anak Maria dari siapa? Dari mana? Mencret. Lalu
Kalau kita mau mengatakan Yesus adalah tokoh historis, apa satu fakta arkeologis tentang Yesus? RK menunjukkan makam. Yang ditunjukkan si RK adalah Golgota. Golgota itu tempat yang diklaim dalam Bible ada. Pertanyaannya, apa fakta empirik bahwa di situ Tuhan kau pernah mati? Kalau aku bilang misalkannya, aku bikin sejarah. Dulu nenek moyangku pernah punya rumah di Ternate. Maka aku sebagai orang yang ahli bisa menunjukkan memang ada rumah di Ternate. Tapi itu tidak membuktikan bahwa itu punya nenek moyangku. Paham ini, Kristen nggak ngerti ini. Maka kalau membuktikan bahwa ada rumah di Ternate, aku bisa. Tapi membuktikan bahwa rumah itu nenekku, aku harus punya bukti konkret. Kalau untuk membuktikan tempat-tempat dalam kitab kau, memang kuakui ada sebagian yang memang terbukti, tapi banyak yang tidak ada dan tidak terbukti. Bahkan kata-kata sebuah daerah yang belum ada disebutkan ada. Itu banyak atau disebut dengan anakronisme. Nah, jadi ketika dikatakan ada daerah namanya Yudea lah, Golgota lah, itu bukan hal yang menjadi subjek pembuktian kita. Yang kita minta adalah apa fakta historis, fakta empirik, penelitian akademik yang membuktikan Tuhan kau pernah tergantung di situ. Oke. Mencret kalian. Nah, sekarang saya ulangi lagi, mirroring lagi. Tunjukkan kisah historisnya Isa sebagai manusia. Saya tanya sama kamu dulu, apakah setiap manusia harus punya kisah historis? Ini bukan hanya manusia, tapi tokoh. Saya terkenal. tanya, apakah setiap manusia punya historis? Punya yang tokoh yang terkenal. Tunjukkan historis tentang. Jadi orang yang tidak terkenal bukan Namanya manusia. tokoh, kan Dengar tokoh. teman-teman, dengar Kan teman-temannya. Si Kristen ini bilang, saya bertanya apa tadi? Saya tidak bertanya tokoh. Saya tanya begini, apakah semua manusia itu punya tokoh? Saya bilang apa? Rifa. Diam dulu. Isa tokoh bukan. Mulai. Kalau sudah Isa mulai bukan, Rifa tokoh itu bukan. sudah mulai kabur. Dengarkan baik-baik. Kita lari lagi ke tadi ya. Apa pertanyaan saya sama kamu? Kamu jangan peka. Saya tanya apa? Apakah semua manusia harus ada fakta sejarahnya? Bukan Kau bisa semua membedakan tapi manusia dengan tokoh nggak? Kau bisa membedakan manusia dengan tokoh nggak? Iya, tokoh. Tokoh itu Ya udah, tokoh seseorang artinya apa? Apa arti yang tokoh? terkenal saat itu, panutan Oke. saat itu. Baik, apakah setiap tokoh punya fakta historis? Punya. Ya Pasti udah, dong. kau tunjukkan tokoh sejarawan yang menuliskan tokoh tentang Musa. Aku tunggu 2000 ini kok 2000 kau jadi bukan, terbalik bukan, menanyakan bukan, bukan. Ketika kau mengklaim yang namanya tokoh harus ada fakta historisnya, apa kau menganggap Musa bukan tokoh? Musa tokoh bukan? Kita nggak kemana-mana, ke Isa. Kita tidak tokoh kemana-mana, yang kita ada- tetap di jalur on my way, on my way. Ya udah, I asking tunjukkan. you what you claim, I asking to you. Your claim, apa klaim kau? Kau bilang Tunjukkan tokoh histori harus ada Isa. fakta historisnya. Aku bertanya, Musa tokoh bukan? Ini kita bicara Isa. Saya bertanya tentang Musa tokoh bukan karena subjek pertanyaanku Itulah adalah kamu, tokoh. Rifa. Ini kita bukan Kenapa bicara yang Kristen ini lain-lain, kalau ditanya nanti. macet? Kenapa Kristen kalau ditanya macet? Karena mereka tahu kalau mereka menjawab Musa tokoh atau tidak, klaim di awalnya hancur. Maka untuk melarikan diri dari kehancuran argumennya, dia kabur red herring. Seperti RK. Ini murid RK, teman-teman. Kenapa? RK berkali-kali red herring. Ketika RK berkata, setiap manusia itu ada sejarahnya. Saya tanya, mana sejarah Daud? Ada di buku Flavius Josephus. Mana datanya? Lalu dia berkata apa? Mana data? Mana data? Dia menyerang pribadi saya. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Daud. Dia tahu bahwa tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Musa. Dan kau tahu tidak, RK tidak bilang tokoh. RK itu bilang kemarin adalah seluruh manusia ada sejarahnya. Aku bawa jurnal menunjukkan bahwa yang namanya tidak semua peristiwa itu terdokumentasi sebagai fakta sejarah. Apalagi orangnya, pelakunya. Betul. Inilah kalian Kristen. Tidak bisa bedakan definisi sejarah dengan definisi proses kehidupan. Setiap Betul. manusia itu kalau dia pernah hidup pasti punya proses kehidupan. Nah, proses kehidupan yang terdokumentasi dan terselidiki ini namanya sejarah. Hantu. Dan tidak semua manusia itu terdokumentasi. Dengar dulu. Bukan Rifa. kau, Ini bukan aku biar- yang mendengarkan biar- kau. biar Kau dari tadi jelas kutanya ini. kau nggak ngerti. Dengar, Saya bertanya makanya sekali itu. lagi. Ini kan Ketika tadi kamu argumenmu, kau mengklaim. ngerti silogisme nggak?
Silogisme Dengar itu dulu. Iya, premis dengar dulu. mayor, premis minor, dan kemudian premis terakhir adalah kesimpulan. Kau bilang apa premis mayor? Semua manusia harus ada sejarahnya. Maka aku tanya, kau tahu tidak sejarah Musa? Tidak tahu, maka kau mengatakan Musa bukan manusia. Itu silogismenya. Saya, saudara, saya bahas ilmu tentang historical, fakta, Iya, itu kan- opini, mitos. Historical, fakta, Iya, itu kan- opini, mitos.